segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Banggakan kami, percaya kami, artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Glory bagimu Tuhan. Segenap hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan, memuji nama-Nya, berterima kasih atas apa yang telah Tuhan berikan atas setiap hidup. Mari kita belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Segenap hidup kami
Terima kasih atas setiap dari kami masih bisa berdiri di tempat ini. Kami masih bisa melayani Tuhan. Kami masih bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Ini semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah hari ini. Engkau memberkati setiap pelayan yang ada di atas panggung maupun yang ada di multimedia. Baik pelayan-pelayan lain juga kiranya Engkau memberkati. Kiranya juga Engkau memberkati para sidang jemaat baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Kiranya Engkau memberkati juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus sangat baik. Kita akan nyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Jadi saya mengundang sidang jemaat untuk berbahagia memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat sekalian ini kurang bersemangat. Kalau misalnya ada lirik yang mengatakan bergandengan tangan, jangan lupa bergandengan tangan samping-sampingnya. Kalau misalnya bilang kau saudaraku, kau sahabatku, harus tunjuk kanan kiri. Kau saudaraku, kau sahabatku. Yang gak bergerak dan gak tunjuk tangan atau tunjuk sebelahnya, saya undang untuk ke depan. Paham sedang jemaat sekalian? Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan penuh semangat. Tuhan
Beri keluar bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sidang jawab masih semangat? Yang sudah capek diperbolehkan untuk duduk kembali. Tapi saya yakin dan percaya sidang jawab masih semangat semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Kan Terbang. Pada saat gerakan Ku Kan Terbang, jangan lupa tangannya seperti ini ya. Ya, kita memuliakan nama Tuhan harus all out untuk puji nama Tuhan ya. Sudah semangat semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya saya membuka ruang kesaksian untuk sidang jemaat sekalian. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur kita boleh bertemu kembali di hari Minggu yang indah ini bersama dengan jemaat satu dengan yang lain, dan suatu sukacita juga bagi saya bisa bertemu setiap minggunya dengan Bapak Ibu di sini. Saya mau menyaksikan betapa besar kebaikan Tuhan bagi saya.
dimulai dari tahun 2024 sudah banyak pertolongan Tuhan yang saya alami. Kalau pernah ada kalimat yang disampaikan ke saya, nggak semua orang dapat kasih karunia itu berulang-ulang, tapi kamu tuh dapat kasih karunia Tuhan itu berkali-kali. Dan itu suatu tamparan bagi saya, karena saat saya masih seusia Luisa ini, saya sudah ada di lingkungan pelayanan Bapak Ibu. Tapi ternyata dari kecil saya melayani Tuhan bukan menjadi penjamin kalau saya itu gak bakal jatuh ke dalam dosa. Setelah papa saya meninggal, banyak yang terjadi dalam hidup saya, karena papa saya itu termasuk yang strict dan cukup sangat menjaga saya. Tapi ketika beliau pergi, saya merasa saya udah gak ada yang mengikat lagi, dan saya mulai mencari validasi dari sana dari sini. Saya merasa saya ini sangat kesepian. Saya mulai mencari kenyamanan dari luar, dan itu terjadi semenjak saya menginjakkan remaja. Saya membuka pintu untuk saya itu semakin jatuh, tapi saya tetap masih dalam lingkungan pelayanan. Jadi ya hari minggunya pelayanan, di hari-hari biasanya brutal begitu Bapak Ibu. Dan sampai saya merantau pun kemarin di tahun 2021 saya memutuskan untuk merantau. Semakin banyak tantangan karena saya sudah keluar dari lingkungan orang tua saya melihat dunia yang lebih bebas lagi dari dunia saya sebelumnya. Saya semakin penasaran akan semua hal, dan banyak juga yang sudah saya alami, tapi lagi-lagi kasih karunia Tuhan itu gak sekali dua kali datang ke saya. Sampai akhirnya saya menemukan tamparan berkali-kali di tahun 2025 kemarin. Saya memutuskan hidup saya, Tuhan, apapun yang terjadi ya udahlah. Rasanya juga udah capek Bapak Ibu Saudara hidup di kehidupan yang seperti itu. Sampai saya pernah bilang ke ibu, Bu, kenapa saya seperti ini? Orang lain loh ada yang lebih jahat dari saya, tapi gak pernah rasanya mereka itu semua mata itu memandang ke mereka. Rasanya hidup mereka baik-baik aja. Mereka bahkan bisa mencapai mimpinya mereka, padahal mereka lebih jahat dari saya, Bu, gitu. Lalu ibu mengingatkan saya, itu berarti Tuhan itu masih sayang sama kamu. Sinyalnya Tuhan itu kuat di kamu. Tuhan tuh gak pengen kamu itu seperti mereka. Mereka itu akan ada masanya. Tuhan itu mengekang kamu dari sekarang biar kamu tuh gak jauh dari Tuhan. Sampai saya juga pernah ada ingat khotbah Bapak waktu Bapak bahas tentang Maria. Saya masih ingat Bapak Ibu tanggal 25 November saya duduk di situ di ibadah doa. Bapak khotbahkan ulang tentang Maria yang berkata, aku ini hanyalah seorang hamba, jadilah padaku seperti yang kau inginkan. Di situ saya nangis waktu Bapak khotbah. Saya nggak bisa nahan air mata saya bilang, Tuhan, aku memang belum 100%, tapi aku mau seperti Maria Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadilah seperti yang kau inginkan di kehidupannya aku. Lalu seminggu sebelum saya ngekos juga ada satu fakta yang baru saya tahu, dan kayak saya kaget gitu, kayak kok bisa orang terdekat saya yang melakukan ini ke saya gitu. Saya juga samperin Ibu Gembala, saya nangis-nangis di rumah Ibu. Saya bilang, Bu, saya gak terima gitu, tapi lagi-lagi Bu Gembala menguatkan saya. Terima kasih Bu. Karena sebelum saya berangkat kerja, saya sempatkan ke rumah Ibu, dan saat saya berangkat kerja saya dapat penguatan yang awalnya saya udah, apa saya izin ya dari tempat kerja hari ini. Rasanya gak enak sekali mengetahui hal ini sekarang, dari 2023 ternyata gitu. Saya baru tahu sekarang kenapa orang terdekat melakukan saya, dan dia sudah
selangkah lebih maju dari saya, padahal ya begitulah Bapak Ibu, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Sampai akhirnya saya mulai bekerja, saya lagi-lagi mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan ubahkan hidup saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan menunjukkan saya betapa besar kasih Tuhan di hidup saya. Meskipun di dalam pekerjaan saya itu nggak semuanya berjalan dengan mulus, ada aja yang bikin kita, apalagi ada beberapa situasi yang mungkin sebelumnya belum pernah saya hadapi, tapi saya harus menghadapi itu, dan kadang saya bingung, Tuhan ini menghadapinya kayak apa, kayak gimana, aku baru pertama kalinya menghadapi seperti ini. Tapi lagi-lagi Tuhan menguatkan saya, dan terutama di sekitar 2 minggu ini saya mengalami kelemahan tubuh Bapak Ibu. Apalagi di minggu lalu saya sempat demam tinggi. Di hari Kamis saya masih baik-baik aja, bahkan saya sempat ketemu Bapak Santo di toko saya. Ya Pak, di hari Kamis kita bertemu di toko saya. Jumat pagi saya sudah setting Jumat itu saya masuk kerja pagi, biar sorenya itu saya bisa ikut latihan musik di sini. Tapi ternyata setelah saya sampai kos, saya tiba-tiba demam tinggi. Jam 8-nya saya muntah-muntah. Di depan kamar mandi saya nggak bisa jalan hampir 30 menit itu. Dan untungnya paginya itu saya mendingan. Tapi di dalam itu saya bilang, Tuhan, aku hari Minggu mau pelayanan. Kalaupun harus sakit ya udah sekarang aja. Aku nggak mau. Hari Minggu aku harus pelayanan Tuhan. Dan hari Sabtu aku sudah janji sama anak-anak tamboran, aku mau ngajarin mereka. Dan hari Sabtunya saya sudah agak mendingan. Saya ajarin adik-adik tamboran di tempat ini. Bapak Ibu kalau tahu satu lagu aja adik-adik tamboran ini main di sini sudah ngos-ngosan. Jadi minggu lalu itu saya ajarin mereka dan kita ada belajar gerakan baru. Waktu saya ajarin mereka, jujur saya drop lagi kondisinya. Saya udah mulai ngeblur ngelihatnya, ada pusing, tapi ya saya nggak kasih tahu ke mereka gitu. Tapi saya masih tetap ngajarin mereka gimana biar mereka itu di hari Minggu itu bisa tampil maksimal gitu. Lalu di hari Minggu ya saya pelayanan, saya juga bilang sebelum berangkat, saya bilang, Tuhan aku mau pelayanan hari ini, aku nggak mau terlihat lemah di depan nanti, aku harus kuat gitu. Kalau sakit lagi tolong nanti setelah ibadah aja. Dan benar Bapak Ibu, setelah saya pulang dari ibadah ini sorenya saya mulai drop lagi, langit-langit mulut saya itu mulai bengkak semua. Selama seminggu ini saya nggak bisa makan dengan nyaman, dan tapi 2 hari ini sudah mulai mendingan. Dan selama 2 minggu ini ada satu pujian yang saya putar terus, yang awalnya hanya scroll dari sosial media aja, tapi lama-kelamaan saya mengingat waktu kecil aku ngerasa lagu ini biasa aja, tapi kok kenapa sekarang rasanya sangat tersentuh mendengar lagu ini. Melalui pujian ini biarlah kiranya kita juga semakin terberkati. Pujian yang mengatakan betapa besar Tuhan, Tuhan lebih besar dari semua yang aku hadapi. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then see
kesaksian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa mengingatkan kita semua walaupun kita dalam fase terlemah kita merasa bahwa oh Tuhan gak pernah menolong saya di saat-saat terlemah sedikit pun. Malah pada saat itulah Tuhan menjaga dan menolong kita di saat itu. Tiba saatnya kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Saya persilakan untuk sidang jemaat untuk duduk saja. Oh, jemaat berdiri, mohon maaf. Untuk para musik dipersilakan untuk duduk saja. Mari kita bacakan dengan sungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Saya mengundang untuk para petugas doa kolekte untuk bisa berdiri di depan dan kita akan berdoa persembahan terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu atas setiap dari kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar untuk mengembalikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada petugas kolekte saya persilahkan kita nyanyikan pujian Bertemu Dalam Kasih. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama muliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Kau mengenal setiap dari kami lebih dari
siapapun ya Tuhan. Engkau mengerti setiap kurangnya dari kami, setiap kelebihan dari kami. Engkau tahu, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Hubunganku sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
Benar Tuhan, ketika kami sudah dimeteraikan menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan-Mu yang ditebus dengan darah-Mu yang mahal itu, sesungguhnya dunia tidak bisa mengambil kami dari-Mu Tuhan. Sesungguhnya kasih-Mu itu sungguh sudah memenuhi seluruh hidup kami. Tapi sering sekali kami mencobai diri kami masing-masing. Sering kami mendekati dosa itu dan tergoda melakukannya. Tuhan, saat ini berikanlah kami rasa takut akan Tuhan itu. Karena dengan itulah kami bisa dimampukan untuk menjauhi kejahatan. Dan dengan itulah kami bisa diubahkan. Dan dengan itu jugalah kami bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena kami tahu rasa takut akan Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Dan kami mohon anugerah ini untuk setiap kami. Apapun kondisi kami, berapapun usia kami, biarlah itu selalu ada dalam diri kami. Bahkan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar bukan mendengar dari mulut manusia saja, tapi kami mau belajar mendengar itulah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami mau memberikan diri kami, hati kami yang terbaik, sehingga firman yang kami dengarkan akan menumbuhkan iman kami dan kami lebih mengasihi Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun dan menolong Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami dan kami akan mendengarkan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang di lantai 1, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki bulan yang baru lagi, di bulan Februari. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menghantarkan kita, menyertai kita sepanjang bulan yang lalu dengan luar biasa. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan pelayanan ini. Terima kasih untuk puji-pujian, kesaksian yang sudah kita dengarkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-20. Mari kita baca secara bergantian. Saya membaca ayat 16, jemaat ayat 17 dan seterusnya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, jemaat. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Semua katakan amin. Amin untuk firman Allah. Ayat yang barusan kita baca itu coba saya tampilkan di depan sini. Jemaat bisa lihat dalam bentuk gambar. Oh, nggak terlalu jelas ya di situ. Ya, di TV jelas, di sini kurang jelas. Ya enggak apa-apa. Nah, kalau saudara perhatikan
Yang warna biru ini saja dilihat. Ini biru ya? Ini warna biru, 3 ini, 1, 2, 3. Di sana kita akan menemukan ada 3 kali, ada 3 kata, aku berdoa. Aku berdoa, aku berdoa. Pak Pendeta, ya biasalah doa-doa yang dinaikkan oleh hamba Tuhan, ya biasalah. Ya, biasa. Doa-doa yang biasa dinaikkan oleh kami para hamba Tuhan dan sering kita dengar adalah doa apa? Berkatilah jemaatmu. Seperti juga yang sering saya doakan, nanti doa berkat juga begitu. Mereka mencari nafkah, berkatilah umatmu, mereka cari jodoh, mereka dalam masalah. Ya, itu adalah doa, tidak ada yang salah. Seperti halnya juga nanti pokok-pokok doa yang datang ke mimbar ini juga sama. Tolong doakan Pak, lagi UTS, lagi ujian. Tolong doakan Pak, sapi saya mau melahirkan hari ini supaya lancar. Ya, ini doa-doa yang normal. Ini doa-doa yang biasa. Tapi saudara, baca enggak tadi pelan-pelan ayat itu? Saudara perhatikan enggak? Apa yang didoakan? 3 doa yang didoakan oleh hamba Tuhan ini, saya tidak menemukan doa-doa yang tadi itu. Saya tidak menemukan doa-doa yang biasa tadi itu. Itu sebabnya pagi hari ini saya menyebutkan, ini adalah sebuah doa yang menembusi dimensi lain. Amin jemaat Tuhan. Ini adalah doa, sebuah doa yang tidak biasa. Yang sesungguhnya inilah esensi, inilah bagian yang terpenting dari segala doa-doa yang harus dinaikkan oleh seorang hamba Tuhan. Yang dinaikkan oleh seorang rohaniawan. Kepada siapa? Kepada Tuhan untuk umatnya. Nah pagi hari ini kita bersyukur mengawali bulan ini. Saya juga sudah mendoakan tentu setelah belajar dari firman ini. Maka kita akan melihat seberapa Tuhan izinkan kita mendengarkan firman ini. Inilah doa-doa yang bisa menembusi dimensi-dimensi yang berbeda dari kekristenan masa kini. Dan kita bersyukur mendapatkan ini. Kita akan melihat yang pertama adalah doa yang menembusi dimensi yang berbeda yang dimaksudkan dalam nats ini. Yang pertama adalah dia berdoa agar umat itu mengakar di dalam Kristus. Agar apa jemaat? Agar jemaat itu mengakar di dalam Kristus. Enggak keren pendeta kami ini. Masa doanya itu kayak gitu. Doa pendeta lain itu loh. Diberkati usahamu nanti hari ini. Kamu akan beruntung berlipat-lipat kali ganda. Gitu dong doa pendeta. Gitu dong pendeta idaman. Itu dong doa yang paling keren. Saudara, saya tidak berani menentang kebenaran firman. Karena saya adalah hamba dari firman ini. Doa yang menembusi dimensi-dimensi yang sulit. Dimensi-dimensi yang berbeda, yang tidak biasa. Yang pertama adalah dikatakan di sini pada ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Yesus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga kamu oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar dan berdasar. Hati saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau gereja kami tidak ikut-ikutan tren. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan taruh di hatiku sebagai seorang gembala sidang. Tidak ikut-ikutan keren-kerenan. Inilah doa yang sangat indah yang harus diharapkan oleh jemaat. Supaya pendetanya berdoa untuk dirinya. Supaya engkau mengakar dan mendasar di dalam Kristus. Mengapa harus berdoa begitu? Ayat yang ke-17 dikatakan oleh Paulus. Ayat yang ke-16. Untuk menguatkan dan meneguhkan kamu. Saya ulangi. Tujuan dari doa yang seperti ini. Untuk menguatkan, bisa tampilkan ayat 16. Untuk meneguhkan kamu. Berarti ada kondisi jemaat itu kan. Jemaat di Efesus waktu itu sedang dalam kondisi 2 hal ini.
Yang pertama, mengapa dikatakan untuk menguatkan? Berarti jemaat sedang lemah. Aku berdoa untuk meneguhkan kamu, berarti jemaat sedang goyah. Justru ini yang diperlukan oleh sidang jemaat. Jemaat di Efesus pada waktu itu menghadapi keadaan, kenyataan hidup. Betul, memang kita semua orang Kristen yang mengikut Yesus ini, kita terlahir dari kerapuhan. Amin jemaat. Kita terlahir dari kelemahan. Seperti jemaat yang ada di Kolose, di Efesus, di Antioquia, termasuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil nanti dalam kitab Wahyu. Semuanya terlahir di dalam kelemahan. Tidak ada orang percaya, orang Kristen yang menjadi Kristen lahir dari kekuatan. Tidak ada. Semua kita dari keadaan berdosa. Jemaat di Efesus, mereka tinggal di Efesus, berada di dalam budaya Dewi Artemis, berada di dalam budaya penyembahan berhala di kota Efesus yang sangat maju waktu itu. Maka pendeta tidak cari kesempatan. Mumpung jemaat di Efesus ini karakternya itu orang-orang kaya memang. Orang-orang yang cukup, orang-orang berada. Pendeta bikin doa-doa yang menyenangkan saja. Oh, aku berdoa supaya usahamu sukses ya Lydia. Aku berdoa supaya usahamu sukses ya pejabat-pejabat di kota Efesus ya. Ya, aku pendeta berdoa supaya kamu hari ini kamu untung 10, besok untung 100. Ya jemaat senang ya. Jemaat senang. Paulus tiba-tiba mengirimkan surat ini. Aku berdoa supaya kamu mengalami kekuatan. Supaya engkau diteguhkan. Kenapa? Dikuatkan di sini berarti mereka sedang lemah. Saudara perhatikan. Kalau orang biasa melihat orang kaya, melihat orang yang senang, itu mungkin akan terikut, ikut senang ya. Tapi saya bilang sama istri saya, ini contoh ya, ketika kita diundang makan, diajak makan, saya perhatikan ya, banyak teman-teman pendeta yang diundang makan itu, senang, yupir. Saya melihat dimensi lain. Enak ya orang kaya, saya bilang sama istri saya, orang kaya itu juga punya persoalan. Kita bukan suzon, tapi kita pendeta harus melihat dimensi yang lain. Dia bisa saja punya masalah pernikahan. Dia ingin menutupi masalahnya dengan mengundang pendeta makan. Dia bisa saja. Sehingga kita yang sebagai seorang pendeta tidak ikut senang-senang begitu saja. Tapi kita berkontribusi untuk imannya. Tuhan tolong pernikahan mereka. Kita lihat gerak-geriknya, kita lihat kondisinya. Ternyata betul. Nanti di dalam kesendirian kita ajak bicara, di sanalah dia bicara. Sebenarnya Pak saya lagi bangkrut. Kaget kita. Ini lagi diundang makan ini. Makan di restoran yang mewah ini. Tapi saya melihat sisi lain. Saya sedang bangkrut Pak. Nah coba. Kenapa harus mengundang pendeta makan untuk ngomong bangkrut? Emang gak bisa kah ngomong biasa? Atau memang gaya pendeta sekarang ini harus begitu? Apa harus ditraktir memang? Jangan begitu. Rasul Paulus melihat jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa supaya kamu dikuatkan oleh Tuhan. Amin jemaat. Karena potensi kita lemah itu sudah sejak kita lahir. Kita dalam keadaan lemah. Jangan tutup-tutupi keadaanmu dengan banyak uang. Jangan tutup-tutupi keadaanmu dengan ketawa-ketawa itu. Tuhan tahu di dalam hatimu ada sesuatu yang berat. Di dalam hatimu ada sesuatu yang sulit. Maka seorang pendeta berdoa supaya dia menguatkan kamu. Ketika istri saya beberapa hari yang lalu mengisi kontennya, karena kami sekarang ambil waktu untuk juga melayani di media sosial ya. Ketika dia membuat kontennya, 1, 2, 3 hari saya masih mengajari dia mengedit ya, ajari. Lalu dia berikan materinya ke saya. Kalian mungkin juga sudah lihat di dalam materinya itu, dia menunjukkan kontennya kepada saya untuk dijadikan video. Skripnya itu,
Di sana dia membuat kalimat perenungan kalau dia ingin bicara sebagai ibu gembala ya. Kalau saya berbeda edukasinya. Dia berbicara, inilah kita para ibu-ibu ya. Baru saja pagi dimulai, tapi kita sudah terasa lelah. Betul ibu-ibu ya? Nah repotnya para ibu-ibu, para wanita, dilihat para pria atau suaminya atau orang lain, dikira pengangguran itu para ibu-ibu itu. Karena nggak kerja di kantor, karena nggak kerja di mana bekerja di luar, karena di rumah dikira pengangguran itu. Padahal kita harus tahu, belum ayam berkokok, sebelum tidur dia sudah persiapkan untuk anaknya. Dia akan mempersiapkan untuk mencuci bajunya, mencuci piringnya, menyapu rumah. Masih banyak lagi saya tidak bisa sebutkan, saya malu. Terlalu banyak pekerjaan mereka dan tidak akan pernah berhenti, tidak ada selesai. Kalau kita jam kantor ada, jam 3, jam 4, pulang, tidur. Kalau ibu-ibu di rumah, itu enggak ada jam kantornya. Enggak ada jam istirahat, enggak ada cutinya. Walaupun sedang libur, kita mau berlibur ini, dia yang paling susah memikirkan semuanya. Lalu di sana istri saya mengatakan, kita ibu-ibu membutuhkan Tuhan. Kita tidak perlu dimengerti, tapi kita memerlukan Tuhan. Amin. Ibu gembala juga lemah. Tadi kita dengarkan kesaksian seolah-olah ibu gembala menguatkan jemaat. Dia juga lemah. Pendeta juga lemah. Pendeta juga mengalami kekurangan, mengalami kelemahan. Kita perlu untuk dikuatkan oleh Tuhan. Amin jemaat. Rasa jenuh, rasa lelah itu bisa menghantui kita. Anak remaja tadi, saya terima kasih untuk kesaksiannya menolong kita ya. Jadi bukan saya yang khotbah, yang pendeta. Ada yang bersaksi kepada saudara ya. Di balik rutinitas pelayanan kita yang rohani ini pun, di sana kita bisa menyembunyikan kejenuhan. Dan kejenuhan itu biasanya, minggu lalu dengar lagi khotbah saya. Ketika kita krisis, lelah, lapar dan sebagainya, disitulah iblis datang, betul? Dengarkan lagi khotbah itu. Apa yang datang, siapa yang datang ketika kita lelah, ketika kita krisis, ketika kita bermasalah, apa yang datang? Datanglah si iblis. Ngapain garuk-garuk? Mencobai. Anak muda tadi sudah bersaksi. Dia tutupi semuanya dengan rapi, dengan pelayanan. Tapi di dalam dirinya ada kerapuhan yang sangat rapuh dan hancur, berantakan. Saya selalu mengatakan, tempat yang terbaik untuk menutupi kesalahan dan dosa adalah jubah-jubah kekristenan. Jubah-jubah pelayanan. Kita harus berkata kepada Tuhan, aku lemah. Kita harus mengakui, suami-suami harus mengatakan, aku juga lemah. Jangan malu berkata kepada istrinya, doakan aku. Jangan malu bicara kepada anak-anak. Saya dalam keadaan lemah. Aku perlu topangan doa dari kalian. Jangan malu. Kita memerlukan Tuhan. Kita rapuh, kita lemah. Jenuh dalam pernikahan. Pasti ada. Lihat yang tadi malam baru saya posting mengenai pernikahan. Kalau Pak Pendeta kirim di grup itu mbok dilihat gitu loh. Bikinnya itu capek. Tahu enggak sih? Iya, nontonnya 3 menit tapi bikinnya itu berjam-jam saya. Salah lagi, edit, bikin lagi, sampai lupa makan. Dilihat, itu emas semua berlian, amin. Iya, tinggal klik gini, liatin. Gak usah di-subscribe, gak apa-apa. Yang mau menikah, anak-anak muda yang mau menikah. Pernikahan itu garing bisa, jenuh. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan juga jenuh, bisa lelah. Kita semua terlahir dari kerapuhan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Maka kita perlu berdoa. Seorang pendeta, hamba Tuhan perlu berdoa supaya jemaat dikuatkan. Karena kita lemah. Kita harus mengakui itu. Tuhan, aku lemah. Terlalu banyak rutinitas di gereja. Terlalu banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan. Aku lelah. Harga dirimu tidak turun.
ketika kita mengatakan aku lemah, aku lelah. Ketika kita mengatakan aku lelah, aku lemah, di sanalah kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang kedua, Paulus mengatakan aku berdoa untuk meneguhkan engkau. Untuk meneguhkan berarti ada sesuatu yang goyah. Bicara teguh itu berarti pendirian. Kalau tadi aku berdoa supaya kamu dikuatkan, itu lemah dari diri kita. Jadi maksudnya ayat itu mengapa ada menguatkan dan meneguhkan. Sama aja Pak, beda-beda. Kalau menguatkan itu kita lemah dari dalam, diri kita membuat kita lemah. Kebosanan, rutinitas, rasa benci, kekurangan uang, ada banyak membuat diri kita menjadi lemah. Akhirnya kita putuskan, sudah. Tapi yang kedua ini, aku berdoa supaya engkau diteguhkan. Berarti apa? Ada potensi kebimbangan, ada potensi yang membuat jemaat Efesus menjadi goyah. Dari mana? Dari luar. Dari luar diri mereka. Seperti yang sudah saya katakan, kalau orang sudah krisis, kalau orang sudah lemah, maka dari luar akan datang menghantam. Ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang ada di Efesus pada waktu itu menggoyahkan iman dari sidang jemaat. Kalau pendetanya tidak kuat berdoa, jemaat akan goyah. Kalau sidang jemaat tidak membawa dirinya untuk berdoa, potensi engkau diombang-ambingkan oleh pengajaran ini sangat-sangat luar biasa. Dan yang paling bisa kita lakukan ketika kita goyah adalah satu. Back, turn back, berputar balik kepada kehidupan yang lama. Lebih enak rupanya yang dulu. Coba kita baca Efesus pasal 4. Inilah keadaan yang membuat mereka goyah. Efesus kembali ingin menoleh ke belakang sebelum menjadi orang Kristen. Seperti kesaksian tadi sudah mewakili khotbah saya. Mengapa orang-orang di luar sana bahkan lebih jahat kok. Tapi kok mereka enak-enak saja. Kok saya semua mata tertuju kepada saya dan saya begitu merasa dihakimi dan saya terpuruk. Ya, kamu ingin disembuhkan atau ingin dibiarkan? Jemaat Efesus persis sama seperti kesaksian tadi. Tuhan ingin memperbaiki. Yang goyah harus diteguhkan. Yang lemah harus dikuatkan. Kita membaca Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Tolong dibacakan. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kutegaskan kepadamu ya, hamba Tuhan berkata kutegaskan, apa itu? Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Ya. dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi. Nah, garis bawahi, jangan hidup lagi. Balik lagi. Jangan hidup lagi. Sekarang kamu sudah jadi orang Kristen. Jangan hidup lagi. Yang paling mudah dilakukan orang yang sedang goyah adalah kembali minum-minum, yang dulu suka minum-minum. Kembali prostitusi, yang dulu suka prostitusi. Yang paling gampang di handphone kita, yang kita blokir dulu itu kita siapa yang kau blokir dulu? Mantanmu kan? Iya. Wis, blokir pada saat ini diputuskan pada 17 Agustus bahwa blokir telah sudah, siap-siap kau. Begitu yang di sana melihat pembukaan blokir, langsung transfer. Kembali ke hidup lama. Oh, tumben kamu buka blokir saya. Ya gimana, kamu di mana sekarang? Ya sudah, datanglah ke sini. Mulai lagi. Kalau dia orang Sumatera mulai tarik satu. Itu hasian. Anggo holong ni rohaku olah tuhodo. Ya. Mulai enak ya kan, perasaannya mulai lega ya kan. Nah,
besok meningkat. Setelah nyanyi itu hasian, sekarang nggak enak, udah parah suaraku. Ambil dulu kartu itu. Diambil kartunya, ayo. Biasa-biasa aja. Nggak taruhan. Minggu depan, taruhan, kok nggak enak rasanya. Tak. Begitu dia pegang dompetnya, udah habis. Oh, dilihat di rumah ada kulkas. Jual kulkas. Dilihat di rumah sudah nggak ada yang mau dijual, dilihat istrinya. Masih lumayan harganya ini gitu. Dijual istrinya. Saudara perhatikan. Jangan kembali lagi. Ini karakter kita manusia. Persis seperti hewan yang saya pelihara di rumah. B1 kembali ke muntahannya. B2 kembali ke kekubangannya. Saya ulangi, ini bahasa Alkitab. B1 kayaknya nggak ada yang ngerti. Ku bilang aja lah. Biang. Guguk asu kembali ke muntahannya. Kalau ada B1 atau asu itu muntah, dia pasti makan lagi. B2 enggak muntah dia. Tapi suka main lumpur ke kubangannya. Itu karakter kita. Itu sebabnya jangan sampai goyah. Jemaat yang ada di Efesus diingatkan ayat 18 apalagi? Dan pengertiannya yang gelap. Gelap. Kalau kita sudah goyah, gelap mata loh. Saya lihat postingan saya, banyak sekali yang respon. Saya bilang kalimat saja, teks gitu. Saya bilang, cinta itu buta. Masa membedakan buaya dengan kadal pun kau tidak bisa? Terlalu. Banyak yang komen itu. Iya, kalau namanya sudah buta, gelap. Dikatakan di sini, pengertiannya sudah menjadi gelap. Kalau sudah gelap, pasti susah dikasih tahu ini. Jangan sampai anak-anak muda, jangan sampai goyah ini. Jangan sampai engkau goyah. Karena nasihat seperti apapun dari pendeta, dari orang tuamu akan kamu anggap musuh. Mereka akan kamu anggap orang yang sangat iri hati dengan kesenanganmu. Ketika dinasihati kamu akan bilang, dia paling iri sama saya kan senang-senang, dia iri tuh. Pengertiannya menjadi gelap, terus jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Pasti, makin jarang nanti itu. Yang pertama, makin jarang dia itu ke gereja. Belum gak ke gereja dia, masih ke gereja. Tapi nanti habis ibadah, biasanya ngomong-ngomong, dia udah pergi duluan. Itu tanda. Udah pergi duluan dia tuh, gak mau disalam pendeta, nanti didoakan saya katanya. Begitu maju lagi, makin gelap. Gak kebaktian. 1 bulan ya 2 kali aja lah. Nanti di WA kan pendeta tanya, kemana kamu Dek, kemana kamu Pak, apakah sakit? Oh tidak, saya kebaktian kok Pak di gereja orang lain, di gereja lain. Nah gitu bahasanya biasanya. Enggak, saya gereja kok Pak, tapi di tempat lain. Nanti pasti saya nasihat, yang sungguh-sungguh dah di sana ya. Kapan kau cabut kartu anggotamu dari gereja kita? Biasanya gitu. Begitu sudah 3 bulan, dihubungi lagi sama istri saya pasti nasihat istri saya, jangan hubungi lagi. Kalau domba yang hilang kita cari, kalau anak yang hilang biar balik sendiri. Itu Alkitab yang bilang. Kalau sudah jadi anak Tuhan, hilang biarin. Biar sampai kelaparan kau di sana, sampai makan makanan babi. Sampai kamu menangis, sampai kamu terpuruk, kamu datang sendiri. Ingat cerita anak yang hilang? Gak dicari sama bapaknya, tapi bapaknya nunggu. Sampai hidupmu hancur sehancur-hancurnya. Baru engkau ingat Tuhan. Ternyata di rumah Bapakku, di sana disiapkan firman, di sana aku dilayani. Di sana aku dinasihati, aku diperhatikan. Di sini mau makan makanan babi saja aku tidak bisa. Aku akan kembali kepada Bapakku. Saudara perhatikan. Pikiran sudah mulai gelap. Setelah goyah, pengertiannya gelap,
mulai menjauh dari persekutuan, dari kebaktian-kebaktian. Terus karena apa? Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Karena kebodohan, bodoh itu dek. Itu bodoh, jangan kau kira kau pinter. Itu bodoh. Bodoh. Itu kedegilan. Seringkali kita merasa kita berhikmat, kita cerdas, kembali kepada hidup lama. Nanti kita WA teman kita yang masih di gereja, masih di gereja ya? Iya kan? Loh, masih bertahan ya? Masih setia di sana ya? Oh, kita di sini enak. Wah, nggak ada khotbah-khotbah pendeta kayak gitu di sini, enak sini. Ngopi-ngopi kita di sini. Santai-santai kita di sini. Oh, kamu rugi di sana. Iya. Ada dua kondisi. Anak yang hilang, anak bungsu yang hilang di luar. Anak sulung yang di gereja, yang di rumah bapaknya juga hilang. Dia masih di dalam gereja, anak sulung itu masih di rumah bapaknya. Tetapi ketika adiknya datang, yang bungsu datang, dia menangis dan berkata, anakmu itu yang bungsu itu menghabiskan, masa dia dikasih makan ini, kasih. Aku selama ini tinggal di rumah. Bapaknya bilang, lah selama ini kamu di rumah berarti enggak kau nikmati. Kamu di gereja, ternyata hatimu di luar. Kamu tidak pernah memiliki rumah Allah, kamu tidak pernah memiliki anak-anak yang masih punya orang tua, bersyukurlah kamu. Kamu pernah enggak tanya orang yang enggak punya orang tua itu? Tanyalah sekali-sekali. Betapa hati mereka itu pengen merindukan figur ayah dan ibu. Tapi seringkali orang anak-anak yang masih punya orang tua merasa dikungkung seperti kesaksian tadi. Dikungkung, merasa dikungkung. Padahal itu cintanya orang tua. Amin. Padahal itu kasih sayangnya orang tua. Apa nunggu kamu hancur dulu? Apa nunggu papa mamamu sudah tidak ada dulu? Baru kamu mengerti, ternyata aku dicintai, ternyata aku dikasihi. Jangan hidup lagi. Hidup dari hawa nafsu, lanjutkan ayat 19, ini parah. Ini yang membuat hancur persis seperti anak bungsu yang hilang. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ujung-ujungnya pasti itu. Free sex pasti itu. Dari tadi tidak beribadah, hidup out-outan, ujung-ujungnya itu seks, free sex. Hancur hidupmu. Satu saja yang kau cari sebenarnya, kebahagiaan. Padahal tidak pernah itu bisa membuat engkau bahagia. Tidak bisa. Uang itu tidak bisa membuat orang bahagia. Coba nanti tonton lagi sedikit singkat kok itu. Video yang saya bagikan di grup jemaat itu mengenai pernikahan. Jangan menikah untuk cari bahagia. Kecewa kamu nanti. Enggak, kecewa. Karena enggak bisa kita dapatkan kebahagiaan dari orang lain, dari manusia, pasangan hidup enggak bisa. Menikahlah untuk membagi kebahagiaan dengan orang lain. Bagaimana caranya? Kamu harus punya kasih yang sejati. Kamu harus punya sumber kebahagiaan yang bersumber dari Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya kamu bisa membaginya. Kamu akan mencari kebahagiaan yang kurang di dalam black hole hatimu. Ruang gelap yang ada di hatimu akan kamu isi dengan apa? Seks. Akan kamu isi dengan apa? Mabuk-mabukan. Akan kamu isi dengan apa? Hobi-hobi yang gak jelas. Dan tidak akan pernah kepenuhan itu. Karena hatimu yang kosong tadi itu diciptakan oleh penciptanya. Dan harus diisi dengan cara penciptanya. Coba isi kekosongan itu dengan kasih Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kehabisan. Amin. Anak-anak yang merantau di Surabaya, di kota ini, di Jawa ini, dari luar kota, jauh dari orang tua. Kamu tidak akan pernah kehabisan kasih sayang. Kamu tidak akan pernah kekurangan perhatian. Karena apa? Kasih Yesus sudah memenuhi hati kita. Amin jemaat.
hamba Tuhan berdoa untuk kamu dikuatkan karena lemah, untuk kamu diteguhkan karena jemaat sudah mulai goyah. Tuhan menolong kita semuanya. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Karena anak-anak sekolah minggu juga akan hadir, kita batasi, kita akan menerima perjamuan Tuhan, kita tundukkan kepala. Pemain musik pelayan Tuhan kita nyanyikan lagu nomor 1 tadi. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menolong kami. Sampai hari ini Engkau terus berdoa bagi kami, agar kami dikuatkan oleh Tuhan, agar kami diteguhkan oleh Tuhan. Dalam setiap langkah kami, dalam kesesakan kami lewati bersama dengan Engkau. Tempat kami berharap hanya Engkau. Tempat kami bersandar hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biarlah jadi persembahan, bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, haleluya. Kejayaanku tak ada artinya selain untuk segenap hidupku Tuhan, dan segenap nafasku jadi persembahan di bawah mezbahmu. Pengharapan ku serahkan hanya bagimu, ku serahkan semuanya hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Oh, dalam setiap langkah Kau ada, Engkau ada di dalam langkah kesesakan umat-Mu. Engkau hadir ya Tuhan. Lewati sukaku, lewati dukaku, katakan jemaatku, serahkan hidupku. Aku lemah, aku goyah Tuhan. Tempatku berharap, oh, tempatku bersandar bersama. Haleluya. Lewati dukaku, katakan jemaatku, serahkan
dengan segenap jiwaku. Ku sembahkan, ku sembahkan. Sembahlah Tuhanmu, Dialah pemilik hidupmu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah dengan segenap jiwaku. Ku sembah dengan segenap. Mari sembah Tuhan. Ku pada Yesus, pada Yesus, oh hanya pada Yesus. Terpujilah nama, terpujilah Engkau Yesus, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Mengawali bulan ini kembali kami menerima roti dan anggur untuk mengingat salib-Mu, anugerah-Mu yang besar, kekuatan yang tiada taranya menjadi bagian hidup kami. Setelah Engkau menyucikan dan menguduskan kami, agar kami layak menerima, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami sangat memerlukan Tuhan dalam nikah rumah tangga kami. Kami sangat memerlukan Tuhan dalam hidup masa muda kami. Di masa lanjut umur kami, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dilayani dan menerima kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Kita dilayani. Kita nyanyikan pujian ini berulang-ulang sambil menunggu pelayanan selesai. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Engkau hadir. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau
kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semuanya, oh hanya bagi Yesus. Angkat roti di tangan kananmu, hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Angkatlah roti di tangan kananmu jemaat. Dia telah mati dan memberikan hidupnya bagimu. Maka berikanlah hidupmu bagi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sepanjang bulan ini kami akan dikuatkan karena Engkau sumber kekuatan yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Angkat cawan di tangan kananmu jemaat Tuhan. Dia mengasihi engkau. Barangkali engkau dalam keadaan lemah dan goyah. Firman sudah engkau dengar. Tidak ada yang bisa menguatkan engkau. Kasih Tuhan, engkau memerlukan itu. Darahnya telah ditumpahkan. Dia rela menjadi lemah supaya engkau kuat. Oh, dia memberikan segalanya untuk engkau. Jangan kekurangan kasih dari siapapun, dari manapun. Cukuplah kasih Kristus memenuhi hatimu. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Angkat cawan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Kita mengucapkan syukur dengan tenang. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah menerima keadaan kami apa adanya. Hari ini kami tidak dihakimi. Hari ini kami telah diangkat oleh Tuhan. Hari ini kami telah ditolong oleh Tuhan. Mampukanlah kami berjalan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini di dalam penyertaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekuatan kami. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin. Jemaat silakan duduk. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan yang kedua. Saya mohon untuk petugas kolektor bisa berdiri di samping saya. Kita nyanyikan pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kepada kolektor dipersilakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita
mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari ini sudah tanggal 1 dan bulan Februari. Berarti hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 9 pagi. Bapak Ibu Saudara yang doa puasa maksud saya, yang ada waktu tolong bergabung dengan kami untuk berdoa, untuk mendoakan setiap pelayanan kita dan juga untuk beberapa topik doa yang akan disampaikan juga ya. Kemudian pada sesi yang kedua jam 6 sore di tempat ini juga, dan itu tidak ada rekaman. Jadi Bapak Ibu silakan hadir untuk kita berdoa bersama. Tahun lalu mungkin masih malas-malas ya, tahun ini ayo datang, kalau nggak ada kegiatan, nggak kerja, datanglah berdoa bersama kami di rumah Tuhan. Kemudian hari Jumat ada musik kelas di tempat ini jam 6:30 malam. Adik-adik yang sudah mendaftarkan dirinya, mari, karena kemarin sudah belajar asik ya. Saya sendiri juga asik, saya berpikir kok saya terlambat mudanya gitu. Maksudnya saya udah tua nggak mau mulai lagi gitu ya, karena saya tidak mendapatkan materi seperti itu, dan itu menurut saya sangat berharga. Dan bersyukur adik-adik sudah mendapatkannya. Tuhan karuniakan coach-coach mister-mister yang mau mengajar ya. Jadi doakan mereka berdua tetap sehat gitu aja. Ya, dan semangat anak-anak yang belajar kelas juga semangat, pasti semangat, mereka juga akan semangat lagi ya. Kemudian hari Sabtu ada kegiatan youth di sini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 8 pagi dan jam 10 pagi sekolah minggu. Agenda kita untuk minggu bulan ini adalah ada rencana kita youth dan sekolah minggu mau fun day ya. Jadi itu rencananya akan diadakan tanggal 16 Februari 12 17 oh 17, karena saya lihat liburnya 16-17 tanggal 17 ya. Tanggal 17 itu adalah Chinese New Year kalau nggak salah ya. Ya, itu libur, semua libur. Jadi anak-anak youth, anak-anak sekolah minggu segera mendaftar karena supaya tahu armadanya ya. Ada juga beberapa harus dibicarakan. Itu sudah di grup, sudah ada nama-namanya saya lihat. Mungkin akan ada juga beberapa orang tua sekolah minggu yang mau bergabung. Silakan, boleh juga ya. Yang mau ikut sekalian ngantar anaknya, saya mau ikut boleh. Ini rencananya perginya ke Telaga Sewu. Telaga Sewu. Jadi di sana pandai, setelah itu berenang ya, karena di situ bebas berenang. Jadi itu sudah jadi langganan dari kita sebenarnya. Sudah cari-cari yang lain, tetapi kembali lagi ke situ ya. Dan itu kalau nggak salah biayanya nggak terlalu mahal ya. 40.000 per orang ya, 40.000 per orang. Itu sudah transportnya, urunan transport, udah makannya ya, jadi udah semualah, sudah kenyang, pulang pergi udah kenyang itu. 40.000 per orang. Nanti yang mau ikut lagi mungkin tanya, bisa mendaftar karena kita harus mengatur armada berapa yang bisa dipakai untuk ke sana ya. Untuk tanggal 12 itu hari libur. 17 hari libur, salah terus saya ya. Kemudian kita agenda Maret ada retreat dari kaum muda dari SAL International, dan itu diadakan untuk beberapa gereja GPT. Anak-anak sudah mendaftar, kita doakan supaya anak-anak yang sudah memberi namanya bisa ikut ya. Karena itu sangat penting, pertimbangan kami mengikuti acara tersebut memang penting untuk adik-adik, penting untuk anak remaja muda. Karena di situ bukan hanya ngomongin banyak hal lah, nanti kalian akan mendapatkan pembekalan yang membuat kalian lebih maju menghadapi dunia ini dan kuat ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti apalagi Bu ya, nantilah kita tunggu pada waktunya ya. Kita yang nggak ikut orang tua boleh nggak ikut, boleh hanya besuk-besuk aja, nggak boleh nginap di situ ya, hanya khusus ya. Jadi kita nggak diperbolehkan, saya sendiri juga nggak, Bapak Ibu Gembala nggak ikut. Kita hanya mengantar, mungkin hanya besuk-besuk aja, tapi tidak ikut menginap di situ ya, karena itu khusus youth aja ya, kecuali pastor youthnya ikut di sana ya. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pengumuman-pengumuman lain kami akan sampaikan di grup kita. Terima kasih. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Kepadamu ya Tuhan, kami serahkan semua yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala tadi, rencana-rencana yang sudah dipikirkan oleh kreatif ministry di gereja kami. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan kreativitas, dan juga beri mereka hikmat kesatuan hati dalam
merencanakan banyak hal untuk kemajuan gereja kami. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan pasti buka jalan. Semua rencana yang baik kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau akan menolong dan membuka jalan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan selalu mendengar doa kami. Kami doakan untuk anak-anak kami yang kuliah di Politeknik. Mereka di asrama dengan disiplin yang ketat, pengawalan yang sangat ketat. Kami doakan supaya mereka tidak mengalami kelemahan dan kejenuhan di sana. Hati mereka menjadi kering, jiwa mereka jadi gersang. Kami sungguh bersyukur karena setiap minggu hari Sabtu mereka datang di sini, dibekali kembali. Karena anak-anak muda ini begitu berharga di mata Tuhan. Tidak kebetulan mereka kuliah di Jawa ini, supaya mereka bisa bertemu dengan firman Allah. Dan mereka dikuatkan ketika mereka jauh dari orang tua mereka. Kami sungguh mengasihi mereka, kami doakan supaya mereka berhasil di dalam segala pergumulan dan tercapailah cita-cita mereka pada waktunya. Namun kami doakan selama menempuh cita-cita itu, kuatkan dan teguhkan mereka di dalam iman kepada Kristus Yesus. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, baik yang ada di gereja maupun di panti. Tuhan campur tangan, menolong semua pelayan, gembala, penatua, Ibu Silvi yang mengkoordinir panti, dan semua pengasuh, semua penghuni yang ada di panti kami. Berkati para donatur kami, berkati yayasan Pondok Kasih. Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Tuhan tolong anak-anak kami dari Salem yang praktik dan belajar melihat semua yang bisa dilihat, yang kurang, yang lebih yang ada di pelayanan ini. Biarlah mereka menjadi berhikmat, menjadi bijak untuk ketika mereka nanti jadi hamba Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan, belajar dari segala kelebihan, menghindari segala kekurangan yang ada di tempat kami. Terima kasih Bapa, berdoa untuk semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan untuk pekerjaan yang terbaik. Tuhan tolong mereka yang mencari jodohnya, pertemukan dengan orang yang sungguh-sungguh memiliki kasih Tuhan. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang lemah karena sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang menghadapi semester yang baru, memasuki perkuliahan yang padat di awal Februari ini, Tuhan juga menguatkan mereka. Tuhan tolong pernikahan umat-Mu. Tuhan tolong mereka yang sendiri, ibu janda, duda, yatim piatu. Tuhan campur tangan di setiap langkah hidup kami. Kami pertaruhkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Berkatilah tetangga-tetangga kami. Berkatilah kelurahan, kecamatan, kota Sidoarjo, Surabaya, dan Jawa Timur, seluruh negeri kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden hingga semua jajarannya dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, mari jemaat kita berdiri. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau bagai biji matanya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau sekalian, disertailah engkau di sepanjang jalan hidupmu. Di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau di awal bulan ini, sepanjang tahun, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.